pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya minta kesediaannya Ibu Ruth Elsil untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Dipersilakan. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Iya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teringat apa yang dialami oleh Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus mengarahkan dia naik perahu ke arah Tarsis. Dan di tengah-tengah perjalanan, kapal mengalami badai yang begitu luar biasa. Ya. Dan orang-orang di kapal sadar bahwa ini kejadian yang tidak biasa. Dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah di antara penumpang yang ada di kapal tersebut. Lalu kapten kapal bilang, ada yang salah di antara kita, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di antara kita. Mari kita buang undi. Siapa yang mendapatkan mengundi itu, maka dia harus dilemparkan ke dalam laut. Singkat cerita, undi mulai dibagikan dan masing-masing orang mulai membuka undi itu, ya. Dan ketika tiba giliran daripada Yunus, maka dia yang mendapatkan undi itu. Sebagai konsekuensinya, maka Yunus harus dilempar ke dalam laut. Dan aneh bin ajaib, setelah Yunus dilempar ke dalam laut, maka perahu itu menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sedang melawat dengan caranya Tuhan. Tuhan sedang melawat gerejanya, melawat dunia dengan caranya Tuhan. Ya, kadang waktunya Tuhan tidak selalu berbicara berkat, tidak selalu berbicara sesuatu yang menyenangkan. Tapi waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, itu juga bisa berbicara didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Ketika seseorang dididik, maka dia tidak hanya diberitahu kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4, tetapi ketika ulang kali dia salah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, maka didikan yang lebih keras, disiplin yang lebih keras diberikan supaya anak itu menjadi pintar. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, lewat firman sudah disampaikan, lewat kejadian-kejadian sudah disampaikan, dan akhirnya Tuhan izinkan COVID-19 hadir. Banyak orang yang tidak percaya bagaimana COVID-19 ini bisa menghantui seluruh dunia. Beberapa tayangan yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat, tayangan video
orang-orang yang ada di Italia, orang-orang yang ada di Ekuador, orang-orang yang ada di Brasil, orang-orang yang biasanya tidak terlalu peduli dengan agama, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah. Tetapi dengan COVID-19, seperti yang disampaikan oleh Presiden Italia, dia sudah tidak mampu lagi untuk bisa mengatasi kematian yang terus bertambah begitu luar biasa setiap hari. Hanya menangis, meratap, memohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, dari pembacaan kita mendapati dalam pasal yang sebelumnya bagaimana Salomo memohon kepada Tuhan. Intinya, ketika umat Tuhan itu bersalah, ketika umat Tuhan itu berdosa, supaya Tuhan mengampuni. Dan dari apa yang sudah kita baca merupakan jawaban daripada Tuhan. Ya, ada 3 hal kehadiran Tuhan di dalam mendidik yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ini. Yang pertama, ketika Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, musim kekeringan yang berkepanjangan, musim hujan yang berkepanjangan. Kering kepanjangan itu juga tidak baik, hujan kepanjangan itu juga tidak baik karena bisa banjir dan sebagainya. Lalu kemudian menyuruh belalang gagal, tak gebluk, ya, panen gagal, ternak gagal, mati, tidak ada hasil. Lalu yang kemudian yang ketiga, penyakit, seperti halnya COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa kita, maka Tuhan tidak hanya mengizinkan ya yang tidak baik itu terjadi, tetapi Tuhan juga memberikan solusi. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah dan persoalan ini? Dikatakan di sana, dan umatku yang atas namaku disebut, artinya hanya memanggil nama Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan. Ulang kali dalam firman Tuhan sudah kita sama-sama pelajari bagaimana dalam situasi kondisi yang sulit mengagungkan nama Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini menjadi sesuatu hal yang wajib, menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan terus-menerus. Ishak ketika digera, ya, Ishak menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Ishak hidup di dalam penurutan akan Tuhan. Dengan kata lain, Ishak meninggikan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bertahta atas kehidupan Ishak, ketika Tuhan menguasai atas kehidupan Ishak, yang dikerjakan oleh Ishak di musim kering diberkati oleh Tuhan. Tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Yusuf yang dianiaya oleh saudara-saudaranya sampai dia menjadi budak dibuang ke Mesir, tapi pada saat waktunya Tuhan angkat di dalam kehidupan Yusuf, karena Yusuf selalu menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf diberkati, dan tidak hanya diberkati, tetapi Yusuf juga memberkati saudaranya, memberkati bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir waktu itu kalau tidak ada Yusuf, 7 tahun kelimpahan itu akan menjadi sia-sia. Karena selanjutnya setelah 7 tahun kelimpahan itu ada 7 tahun kekeringan. Tapi oleh karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, bangsa Mesir, keluarganya, semuanya boleh terpelihara. Tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan selalu di dalam kehidupan saudara. Apalagi situasi seperti sekarang ini, bahwa hati selalu
Jangan biarkan satu hari yang saudara lalui tanpa menyembah Tuhan, tanpa memanggil Tuhan, tanpa meninggikan Tuhan. Jangan sampai. Setiap hari hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Kita tahu keajaiban Tuhan itu setiap hari bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Keajaiban Tuhan itu bisa memberkati ekonomi kita di masa-masa sulit. Keajaiban Tuhan itu bisa melindungi kita dari virus COVID-19. Kita harus percaya itu. Ya, jangan seperti murid-murid yang takut oleh Yesus mati. Tapi ingat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah imanmu jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit, memberikan jaminan kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tetap memiliki hati yang rendah. Jika Tuhan melawan saudara di tengah-tengah COVID-19 memberkati saudara, tetap memiliki hati yang rendah. Berdoa, bertobat. Ya, jangan sampai salah melangkah. Situasi boleh mencekam, situasi boleh sulit. Hatinya orang percaya tetap tenang. Senyumnya suami kepada istri, kepada anak tetap tenang. Senyumnya istri kepada suami ketika diberi belanja pas, tetap tenang. Ya. Karena mungkin istri merasa, waduh, situasi sulit, belanja uang suamiku kok tidak seperti biasanya. Suami pun juga demikian, ketika melihat istrinya mengucap syukur diberi berapapun belanjanya, hatinya juga tenang. Ya, segala sesuatu itu kalau diucapai syukur saudara, enak. Segala sesuatu kalau diucapai syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ketika kita meninggikan, mengagungkan Tuhan, merendahkan diri, bertobat, selalu usaha dekat sama Tuhan, dari tempat yang maha tinggi Tuhan mendengar doa kita. Yang pertama, kita percaya Tuhan mendengar doa kita. COVID-19 itu segera berlalu dari Indonesia. Kita berdoa buat Presiden Joko Widodo, kita berdoa buat para menteri di dalam mengatur supaya COVID-19 itu cepat berlalu. Tuhan berikan hikmat. Kita berdoa Tuhan melindungi mereka. Ya, nggak bisa terbayang kalau sampai pemimpin kita itu yang kena, waduh, kacau ini udah pemerintahan dalam menangani COVID-19. Kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk Gubernur Jawa Timur. Kita berdoa untuk Bupati Tuban. Kita berdoa untuk negara Indonesia, berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, berdoa untuk Kota Tuban, supaya Tuhan jaga dan melindungi selalu. Ya, bersama-sama dengan Tuhan kita terus melangkah. Selalu ada pengharapan di tengah-tengah duka bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di balik awan yang gelap selalu ada pelangi. Di balik malam yang gelap berlalu, matahari itu terbit. Bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terus hadirkan Kristus dalam hidup ini, bangun persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, nikmati kemenangan dan kemuliaannya itu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya.